Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah ikhwani fillah, ikhwan dan akhwat sekalian. Kita lanjutkan pelajaran kita ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang dalil-dalil tauhid uluhiyah. Yang pertama dalilnya adalah tauhid rububiyah. Yang kedua dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna dari segala sisi. Maka yang sempurna itulah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Karena itu segala makhluk yang Allah ciptakan pasti punya kekurangan. Hanya Allah yang sempurna dari segala sisi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir kemarin kita singgung, sebaliknya, bahwa seluruh yang disembah selain daripada Allah pasti punya kekurangan atau ketidakmampuan. Ya. Sebaliknya ya, setiap makhluk pasti punya kekurangan dan ketidakmampuan. Contohnya, sebagaimana kisah dalam Al-Quran, ketika Allah menggambarkan tentang Isa alaihi salatu wassalam dan ibunya. Isa, tahu kan Isa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan ibunya. Yang sekarang disembah oleh manusia yang demikian banyak. Orang yang menisbatkan dirinya kepada agama Al-Masih. Apa kata Allah tentang Isa? Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun. Tidaklah Al-Masih, yakni Isa ibnu Maryam itu kecuali dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Berlalu dari sebelum Isa dan sebelumnya dari para rasul. Artinya sudah ada rasul-rasul yang berlalu sebelum Isa. Sama-sama rasul. Artinya apa? Ya, rasul sudah ada dari dahulu. Jadi ketika Isa menjadi rasul, ya hanya sebatas rasul. Makhluk. Wa ummuhu siddiqah. Dan ibunya, yakni siapa ibunya Isa? Hah?
Maryam. Al-Masih ibnu Maryam. Maryam. Disebutkan dalam Al-Quran dia adalah orang yang siddiqah. Orang yang sangat jujur dan bisa dipercaya. Dan termasuk salah satu wanita yang sempurna. Karena yang sempurna dari wanita itu sedikit dibandingkan dengan perempuan. Kamula minar rijal katsir. Sempurna dari laki-laki itu banyak. Ya, makanya banyak para nabi dan rasul. Walam yakmul minan nisa illa arba. Tapi tidak sempurna dari wanita kecuali 4. Walaupun para ulama mengatakan itu bukan menunjukkan pembatasan hanya 4 yang sempurna. Tapi menunjukkan bahwa yang sempurna dari wanita itu sedikit dibandingkan laki-laki. Nah. Ya kita tidak bahas itu ya. Nanti panjang. Nah. Tapi apa kata Allah tentang Isa dan ibunya? Kata Allah, kana ya'kulani ta'am. Kana ya'kulani at-ta'am. Isa dan ibunya kedua-duanya makan. Makan? Berarti kalau makan makhluk atau bukan? Hah? Ya pasti makhluk. Berarti kalau dia makan, berarti butuh makanan. Kalau tidak makan, is dead. Mati kan? Ya. Berarti satu ini saja, tidak usah terlalu banyak dibahas. Satu ini dalam Al-Quran ya. Itu sudah cukup menunjukkan bahwa Isa dan ibunya itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia makan. Kalau dia makan berarti dia ada kekurangan dan kelemahan. Ada kekurangan dan kelemahan, tidak pantas jadi Tuhan. Karena yang dijadikan Tuhan, yang disembah adalah yang sempurna. Ya, makanya seluruh makhluk itu, apapun dia, bagaimanapun kedudukannya, itu semuanya punya kekurangan dan kelemahan. Maka itu cukup untuk membatalkan dia sebagai ilah. Kalaupun diangkat sebagai ilah, itu namanya ilah yang batil. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Karena hanya satu ilah yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan apa yang dia sembah selainnya, termasuk Isa, ibunya, siapapun, malaikat, huwal batil. Pasti dia ilah yang batil. Ya. Jadi siapapun, kalau ada orang yang mengangkat apapun sebagai ilah, ya cari saja, pasti ada kelemahannya. Kalau ada kelemahannya, selesai. Tidak usah bertengkar, masuk televisi. Ya. Karena itu sesuatu yang mendasar. Mendasar. Bahwa yang bisa dijadikan ilah yang hak, ya yang sempurna. Kalau ada kekurangannya, ada kelemahannya, berarti dia makhluk. Dan memang semua makhluk itu pasti
punya kekurangan dan kelemahan. Ayat yang paling sering disebut dalam buku-buku tauhid dalam surat Al-Hajj. Ya. Duriba masalun. Allah memang memulai dengan kalimat duriba masalun. Diberikan permisalan. Jadi Allah mengatakan, Allah memberi permisalan. Fastami'u lahu. Dengarkan baik-baik permisalan itu. Supaya jangan salah keyakinan. Karena kalau salah keyakinan, ya fatal semuanya. Kalau salah makan, sakit perut. Salah memilih jodoh, bisa diganti. Iya. Salah pekerjaan, bisnis, ya cari lagi yang lain. Tapi kalau salah keyakinan, kemudian meninggal di atas keyakinan tersebut, ya batal seluruh amalan. Ya. Apa kata Allah yang perlu didengar baik-baik? Innal ladzina yad'una min dunillah. Sungguhnya semua yang disembah selain daripada Allah, ini semuanya ya. Allah mengatakan semuanya, bukan satu, dua, atau ada pengecualian, tidak ada. Semua yang disembah selain daripada Allah, la yakhluqu dzubaban. Mereka tidak mampu menciptakan lalat. Semuanya. Datangkan Isa, datangkan ibunya, datangkan malaikat, walaupun Jibril, datangkan Nabi Muhammad, seandainya Nabi Muhammad dijadikan ilah, mampu menciptakan lalat? Tidak. Bahkan Allah menantang, walau ijtama'u. Bahkan semua yang disembah selain daripada Allah itu kalau bersatu, bersatu para wali, bersatu para malaikat, bersatu para nabi, walaupun nabi itu tidak ada yang ridho kalau disembah, seandainya pun bersatu, tidak mampu menciptakan seekor lalat. Padahal seekor lalat itu termasuk binatang yang kecil, lemah. Ya, nanti kita lihat gambaran ayat-ayat dan makhluk yang disebutkan oleh beliau begitu besarnya. Ini lalat. Tidak mampu. Walaupun bersatu. Itu menunjukkan apa? Lemah. Ada kekurangan. Bahkan Allah menunjukkan kelemahannya yang lebih rendah lagi. Ya. Jadi lemah, diturunkan lagi lemahnya, diturunkan lagi. Apa kata Allah lanjutan dari ayat tersebut? Iyaslubhumudz dzubabu syai'a. Kalau lalat itu mengambil makanan atau sesuatu dari mereka, makanannya atau minumannya, ya, la yastanqidhuhu minhu. Tidak mampu mereka itu mengambilnya kembali. Ya, coba kalau lalat singgah di makanan kita, dia ambil sedikit, kemudian dia minum atau dia makan, masuk dalam perutnya, kita bisa ambil kembali tidak? Hah? Tidak bisa. Biar lalat itu dibunuh, tidak bisa kembali. Ada yang bisa kembalikan? Tidak bisa. Makanya Allah menyimpulkan tanda kelemahan dan kekurangan dengan bahasa Al-Quran. Ya, kalau tidak banyak paham, ini saja yang dipaham dan dipegang seumur hidup. Siapapun dia, mulai dari anak kecil sampai yang paling tua sebelum mati. Dha'ufa at-talibu wal matlub. Yang menyembah dan yang disembah semuanya lemah.
tidak bisa apa-apa. Yang disembah siapa? Ya siapa saja. Yang menyembah ya siapa saja. Semuanya lemah. Jadi yang menyembah Isa lemah. Yang disembah Isa lemah. Maksudnya begitu. Yang menyembah matahari lemah. Matahari lemah. Apalagi yang disembah, apalagi kalau menyembah benda yang tidak bernyawa. Ya semuanya lemah, itu kesimpulannya. Jadi dalilnya seperti itu dan kenyataannya seperti itu. Ya makanya Al-Quran memberi gambaran yang nyata. Supaya keyakinan itu sesuatu yang mudah dipahami. Lebih susah dipahami itu ilmu nahwu daripada ilmu tauhid. Iya kan? Makanya nanti di akhirat tidak ditanya kitab apa yang kamu selesaikan dari nahwu. Kalaupun belajar nahwu supaya lebih kuat saja pemahamannya tentang tauhid, ilmu alat. Tapi tujuannya supaya mengerti tauhid sebelum yang lainnya. Bukan berarti tidak belajar nahwu ya, jangan jadikan alasan. Tapi maksudnya ini persoalan-persoalan dasar. Bukan ilmu wali ya. Bukan ilmu tingkat tinggi. Ini ilmu dasar. Tapi dasar yang nanti menjadi akhir dari keyakinan manusia supaya selamat. Makanya nanti ini yang ditanya kalau sudah mati. Siapa Tuhanmu? Ya kan? Makanya saya jelaskan supaya kita paham Tuhan kita, dari mana kita kenal, supaya nanti ketika ujian lulus menjawabnya. Itu kan diperinci walaupun kalimatnya ringkas supaya lulus ketika ujian di alam kubur. Jadi di dunia harus lulus duluan. Bagaimana dia jawab kalau dia tidak tahu? Ya, seperti dalam hadis, saya hanya dengar orang bilang begini, bilang begitu, saya ikut-ikut. Ya, padahal persoalannya bukan persoalan yang ribet. Ya, tapi persoalan yang jelas, ringkas, dan tidak bertele-tele. Sudah ya? Berarti kesimpulannya semua yang disembah itu adalah dalil. Kenapa hanya disembah Allah? Karena semua yang disembah dan semua yang menyembah siapapun dia itu lemah. Maka berarti hanya satu yang disembah. Jadi kalau ada yang mendatangkan ilah silahkan datangkan. Kalau sempurna saya sembah. Kalau tidak, ya, tidak. Baik, sekarang kita pindah kepada sedikit saja ini sebagai pegangan dasar tauhid asma wa sifat. Walaupun sudah disinggung sebenarnya sebelumnya ya. Jadi seorang muslim minimal kadar minimal yang harus selalu dia yakini tentang tauhid asma wa sifat. Yang pertama bahwa dia harus meyakini bahwa Allah itu sempurna dari segala sisi. Zatnya Allah sempurna, sifat-sifatnya sempurna. Itu harus diyakini. Jadi walaupun kita tidak hafal nama-namanya, tapi cukup diyakini. Karena tidak diwajibkan menghafal semua nama-namanya. Itu urusannya penuntut ilmu atau ulama. Tapi setiap muslim harus meyakini bahwa Allah sempurna zatnya dan sifat-sifatnya. Maka kapan ada orang yang meyakini Allah ada kekurangannya,
Ada sifatnya yang kurang sempurna. Kadang terlontar Allah itu tidak adil. Hati-hati. Itu kekurangan tauhid. Kadang kan kalau kita marah, ada musibah, selalu gagal bisnis, istri tidak karu-karuan, Allah ini kurang adil. Itu kurang tauhidnya. Iya. Karena Allah kan sempurna. Apanya Allah yang kurang adil? Ya, karena kita menilai dari perasaan atau merasa kita orang yang paling menderita. Padahal lebih banyak ya, lebih menderita daripada kita. Taib. Yang kedua ya, kita tidak bahas itu. Yang kedua bahwa setiap muslim minimal dia harus meyakini kalau Allah itu sempurna, maka ini kelanjutannya, maka berarti Allah itu tidak ada tandingannya. Tidak ada sekutunya. Tidak ada yang menyamainya. Itu kadar minimal. Kalau diperinci pembahasannya, ya nanti ada ilmunya. Tapi ini kadar minimal keyakinan. Jadi kalau Allah sempurna berarti tidak ada yang menyamai. Tidak ada yang menandingi. Tidak ada yang menjadi sekutunya. Karena tidak sempurna namanya kalau ada sekutu. Tidak sempurna namanya kalau ada tandingannya. Makanya nanti ketika membahas tauhid, kapan dikatakan orang masuk dalam kesyirikan? Ketika dia membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu jadikan bagi Allah tandingan sementara Allah menciptakanmu. Karena Allah tidak punya tandingan. Maka semua orang yang masuk ke dalam kesyirikan pasti buat tandingan. Ya, walaupun mereka menjadikan tandingan dari berbagai macam sudut pandang keyakinan. Tapi pasti membuat tandingan. Maka kalau seorang muslim meyakini bahwa Allah itu sempurna, maka pasti tidak ada tandingannya. Maka kalau saya bertauhid kepada Allah, saya tidak akan membuat tandingan bagi Allah. Apapun alasannya. Karena memang asalnya Allah tidak punya tandingan. Tidak punya sekutu. Qul Allahu ahad, ya, Allahu samad dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tiga saja, bahwa kalau Allah sempurna, kemudian Allah tidak punya sekutu, tidak punya tandingan, maka Allah juga tidak punya aib dan kekurangan. Allah tidak punya aib dan kekurangan. Jadi jangan sampai muncul dalam keyakinan kita ada kurangnya Allah. Kenapa orang kafir yang berkuasa? Ya kadang-kadang kan orang berjuang sudah setengah mati, sudah puluhan tahun, hasilnya begini-begini saja. Wah, Allah ini kurang membantu. Hati-hati ya. Ucapan-ucapan yang tidak layak bagi Allah. Iya, atau kadang-kadang muncul keraguan. Apakah betul Allah membantu orang mukmin? Jadi kalau muncul pertanyaan seperti itu menunjukkan tauhid yang kurang. Karena Allah sudah memastikan pasti membantu. Wa kana haqqan alaina
nasrul mu'minin. Menjadi kewajiban kami membantu orang mukmin. Ya, cuma kadang kita mau cepat-cepat, mau melihat hasil. Atau Allah punya hikmah yang lain. Kalau kamu dibantu sekarang, selesai masjidmu sekarang juga, bahaya. Misalnya. Iya kan? Tiba-tiba banjir, harusnya sudah selesai. Kenapa lagi banjir? Allah ini begini. Allah punya hikmah. Jadi kalau dikembalikan kepada tauhid, itu semua masalah selesai. Maksudnya selesai dikembalikan kepada Allah. Walaupun masalah kita berlanjut terus. Bukan selesai masalah sesuai yang kita inginkan. Karena yang menentukan siapa? Ya Allah. Karena kita ini yang kurang. Kita ini yang punya aib, kekurangan, Allah tidak. Ya. Jadi itu secara ringkas ya. Kembali kepada matan. Fa idza qila laka bima arafta rabbak. Fakul apa? Bi ayatihi wa makhluqatihi, ya kan? Jadi kalau sudah tahu siapa Allah, siapa Rabbmu, sekarang bagaimana kamu mengenal Rabbmu? Dengan ayat-ayat dan makhluk-makhluknya. Ya, beliau memberikan dua kalimat, ayat dan makhluk. Padahal makhluk itu juga ayat, ya ayat itu juga makhluk. Cuma ada ayat yang dibaca seperti kitab, ada ayat yang tidak dibaca, itulah makhluk. Ya, Al-Quran, Injil, Taurat, itu kan ayat-ayat yang dibaca. Tapi yang diinginkan di sini ayat-ayat yang tidak dibaca. Makanya beliau nanti menyebutkan wa min ayatihi apa? Al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Apa lagi? Yang disebutkan di situ ada 6 makhluk dan ayat dari ayat-ayat Allah. Yang pertama yang Allah sebut apa di situ? Al-lailu wan nahar. Ini semuanya berpasangan ya. Karena yang berpasangan itu selalu indah. Nah, ya. Al-lailu pasangannya apa? An-nahar. Kemudian asy-syamsu pasangannya al-qamar. Kemudian as-sama'i pasangannya wal-ar. Ya kan? Dan itu disebut dalam satu ayat dalam surat Asy-Syams. Wasyamsu waduhaha wal qamaru wasyamsu waduhaha. Apa lagi? Wal qamaru idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was sama wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. 6. Ya kan? Ini ayat sekaligus makhluk dari makhluk Allah. Beliau sebutkan 6 ini pilihan
walaupun semua makhluk, sudah kita sebutkan dahulu, semua makhluk itu menjadi ayat, tanda dari tanda-tanda rububiyahnya Allah. Tapi beliau menyebutkan 6 ini karena itu yang paling nampak dan jelas. Ya, kalau sesuatu yang ada di tempat lain tidak ada, mungkin ada yang mengingkari. Nah, tapi kalau siang dan malam semua tempat ada. Matahari dan bulan semua tempat ada. Ada tempat tidak ada bulannya? Biar di kutub. 6 bulan ada matahari, 6 bulan hilang. Tapi ada. Iya kan? Ada siang terus 6 bulan. Ada malam terus 6 bulan. Tapi ada. Kita lihat malam dan siang. Malam dan siang menjadi 2 makhluk Allah yang dengannya sempurna kehidupan makhluk. Jadi ini makhluk yang ajaib, siang dan malam. Saling bersambung. Tidak ada jedahnya. Setiap selesai malam pasti ada siang. Setiap selesai siang malam. Begitu terus. Makanya kira-kira bagaimana kondisinya kalau dijadikan siang terus? Hah? Atau sebaliknya dijadikan malam terus. Ini kan sudah diabadikan dalam Al-Quran. Qul ara'aitum in ja'alallahu alaikum al-laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Kira-kira bagaimana pendapat kalian jika Allah jadikan bagi kalian itu malam terus sampai hari kiamat? Kalau dikutubkan tidak sampai hari kiamat. Hanya 6 bulan. Tapi Allah mengatakan bagaimana pendapat kalian kalau dijadikan malam terus sampai hari kiamat? Pasti kalian susah. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya. Adakah ilah yang kalian patut sembah selain daripada Allah yang mampu mendatangkan kepada kalian sinar matahari? Dan sebaliknya, sebelum ayat berikutnya Allah memberi pertanyaan, apala tasma'un? Tidakkah kalian mendengar? Artinya pendengaran kita ini disuruh mendengar. Apakah ada yang bisa mendatangkan cahaya? Seandainya Allah jadikan begitu. Karena orang yang mendengar itu membuat dia taat. Ya, makanya orang kafir itu disifatkan pendengarannya tertutup. Karena tidak mau menerima kebenaran dari yang dia dengar. Dan sebaliknya, qul ara'aitum in ja'alallahu alaikum an-nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimana pendapat kalian kalau dibalik? Allah jadikan bagi kalian itu semuanya siang semua sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah? Apakah ada ilah yang disembah selain daripada Allah? Ya'tikum bilailin taskununa fihi. Apakah ada yang bisa mendatangkan malam yang kalian bisa beristirahat di dalamnya? Ada? Ya, tidak ada. Afala tubsirun? Tidakkah kalian melihat? Artinya pakai penglihatan kalian itu untuk kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun. Kan Allah menyindir orang kafir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat. Ya, matanya melihat
Tapi tidak dipakai melihat bahwa yang berhak diibadahi itu yang menciptakan siang dan malam. Nah, itu maksudnya. Ya. Walahum adhanun la yasma'una biha, yang tadi. Mereka punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah. Nah, jadi kita ini tidak bisa hidup dengan nyaman kalau tidak ada siang dan malam. Wa ja'alna al-laila libasa. Allah jadikan malam itu seperti libas, pakaian. Supaya nyaman. Iya kan? Mana lebih nyaman tidur di malam atau di siang hari? Ya. Biar kita tidur siang hari 12 jam, tidak sama tidur di malam hari walaupun 3 jam, 4 jam. Tidak sama. Karena memang tidak sama siang dan malam. Sebaliknya kalau kita kerja di malam hari, siang kerja dari pagi jam 7 sampai jam 5 sore, sebagian orang yang kerja, atau jam 8 sampai jam 4 sore, fit badan. Tapi coba kerja di malam hari. Dari jam 8 sampai jam 10 saja. Sudah capek. Karena tidak sama siang dan malam. Ini kan ayat yang semua tahu. Semua bisa melihat, semua bisa ya memperhatikan. Kemudian kita tambah ya, tidak usah panjang lebar. Setelah siang dan malam, matahari dan bulan. Matahari, berapa jaraknya matahari dengan bumi? Hah? Ada yang tahu? Ya, bumi. Yang belajar geografi ya, matahari. Itu jaraknya kurang lebih 1,5 juta kilometer. Jauh tidak? Jauh sekali. 1,5 juta kilometer. Jarak kita ini sekarang dengan matahari. Kalau jarak ini berubah, matahari mendekat sedikit saja, celaka kita semua. Jadi Allah atur sedemikian rupa, berputar pada porosnya masing-masing, jaraknya itu tidak pernah berubah. Kalau diturunkan sedikit, hancur kita. Kira-kira bagaimana nanti kalau jarak matahari hanya 1 jengkal atau 1 kilo atau 2 kilo dari kita. Ya, mengerikan. Makanya hari kiamat kan digambarkan begitu. Ketika jarak matahari hanya 1 mil. Ya, jaraknya jutaan kilometer saja panas. Luar biasa. Sekarang mana lebih besar, bumi dengan matahari? Hah? Ada tadi saya tulis. Berapa? Mana yang lebih besar, bumi dengan matahari? Hah? Jadi bumi ini sangat kecil dibandingkan dengan matahari. Bumi ini sangat kecil dibandingkan dengan matahari. Padahal kita merasa bumi ini sangat luas. Jadi kalau orang patah hati, sudah buminya kecil, dia kecilkan lagi dengan hatinya yang sempit. Jadi supaya hati kita ini luas, belajar tauhid. Paham? Makanya beliau banyak menyinggung, sebelum menyinggung tauhid uluhiyah, banyak disinggung tauhid
rububiyah supaya kita sedikit mengenal alam. Hah? Atau lagi kasmaran menganggap bumi yang kecil ini milik mereka berdua saja. Dikira hatinya luas dengan seperti itu. Jadi bumi ini lebih kecil dibandingkan dengan matahari 1,3 juta kali. Jadi seandainya bumi ini dibuat seperti bola, kemudian matahari itu bola, bumi ini butuh 1,3 juta bumi, itu semuanya bisa masuk dalam matahari. Berarti bumi ini kecil tidak? Ya kecil sekali. Jadi kalau kita ini berebut bumi, apalagi tanah yang hanya sedikit, ya kecil sekali, tidak ada apa-apanya. Ya bumi ini semuanya bumi ini, itu dibandingkan matahari sangat kecil. Belum lagi nanti dibandingkan dengan arsy-Nya Allah. Ya. Maksudnya kalau bumi ini sangat kecil dibandingkan matahari, padahal bumi ini sudah sangat besar, kan tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakannya. Tidak mungkin kalau tidak ada yang mengatur. Tidak mungkin kalau tidak ada yang menjaga. Tidak mungkin kalau tidak ada yang menertibkannya, berputarnya dan segala yang berhubungan dengannya. Ya jadi jauhnya jutaan kilometer. Besarnya 1,3 kali juta. Nah, bumi ini baru sama dengan matahari. Berarti besar sekali itu matahari. Padahal matahari belum menjadi makhluk Allah yang paling besar. Berarti ketika orang tahu, sedikit lagi ya. Orang tahu, apalagi ilmu berkembang, semakin dia tahu, semakin sebenarnya lebih banyak yang dia tidak tahu. Iya, rahasia Allah itu sangat tidak terbatas. Ya. Tapi minimal, ya, kita tidak disuruh jadi ilmu falak, tapi disuruh jadi orang yang bertauhid. Tahu falak atau tidak tahu falak, ini kan untuk menguatkan saja. Ya kita meyakini bahwa ada yang menciptakannya. Makanya Al-Quran mengabadikannya sebagai ayat dari ayat-ayat Allah yang menunjukkan rububiyahnya Allah. Sekaligus menunjukkan bahwa yang berhak untuk disembah, ya yang bisa menciptakan seperti itu. Tadi selain daripada Allah disuruh menciptakan lalat, tidak bisa. Apalagi bumi, apalagi matahari, apalagi yang lebih daripada matahari dan bumi. Ya tidak ada apa-apanya. Nah itu kan diberi wawasan bahwa semua yang disembah selain daripada Allah sebenarnya tidak ada apa-apanya. Ya apalagi nanti kalau kita singgung tentang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga menjadi titik banyak kekeliruan dalam tauhid. Ya insyaallah dalam pertemuannya akan datang. Nah, qulu kama tasma'un. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi